5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Suwiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi video pengerjaan soal post-test untuk modul yang ketiga, yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Seperti biasa ada 3 paket soal yang harus kita selesaikan. Kita selesaikan yang paket pertama dulu, kita klik. Kemudian cara mengerjakan post-test seperti biasa, ada hasil post-test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Wajib jawab semua soal, tiap jawaban punya bobot tersendiri. Soal dapat dikerjakan secara acak. Setelah selesai, klik kumpulkan. Kita mulai post-test. Terjadi kasus perundungan di kelas Anda yang membuat seorang peserta didik berkebutuhan khusus takut untuk kembali ke sekolah. Padahal sebelum kejadian tersebut, ia dikenal sebagai peserta didik yang rajin, bersemangat. Sebagai wali kelas, Anda sudah menemuinya, namun tetap tidak berhasil membujuk. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mencoba kembali menemui dan mengajak kembali bersekolah di waktu yang lain. Mungkin ini sering kita lakukan. B. Memberikan waktu untuk peserta didik tersebut menenangkan diri. C. Meminta petunjuk pada konselor sekolah tentang hal-hal yang harus dilakukan. D. Meminta orang tua dari peserta didik tersebut untuk terus membujuk agar mau ke sekolah. Atau E. Meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Nah, ini ada jawaban yang hampir sama, tetapi sepertinya ini yang lebih berbobot, yaitu meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Kita lanjut. Pada peralihan semester ini, Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas inklusif. Terdapat 4 orang peserta didik berkebutuhan khusus. 2 orang mengalami disleksia dan 2 yang lain mengalami disabilitas intelektual. Dari data BK menunjukkan bahwa keempat peserta didik ini memiliki gaya belajar kinestetik. Di sisi lain, Anda belum memiliki pengalaman sama sekali untuk mengajar di kelas inklusif, sehingga Anda merasa kesulitan dalam menentukan rencana pembelajaran di kelas tersebut. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memperkenalkan materi dengan aktivitas-aktivitas menggunakan gerakan tangan, kaki, dan tubuh mereka. B. Merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung. Nah, sepertinya ini bisa ini. C. Mencoba membuat kegiatan pembelajaran yang tidak terlalu banyak duduk untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. D. Memikirkan rencana pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar kinestetik peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Atau E. Menggunakan terlebih dahulu rencana pembelajaran yang sama. Ini bukan ini. Antara D atau B. Yang B ini lebih spesifik ya. Kita coba yang B. Selanjutnya, Anda adalah guru baru yang mengajar bahasa asing di sebuah kelas inklusif. Menjelang penilaian tengah semester, waktu Anda menyiapkan soal cukup terbatas. Sementara beberapa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang membuat kemampuan berbahasanya tidak selalu tampak dari satu metode evaluasi yang sama. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Menggunakan terlebih dahulu soal yang sama untuk seluruh peserta didik agar nantinya dapat dievaluasi perbedaan capaiannya. B. Mencari referensi alternatif model penilaian yang bisa digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan bahasa. C. Berkonsultasi kepada guru yang lebih dulu mengelola peserta didik di kelas tersebut untuk memperoleh masukan. D. Memikirkan kemungkinan jenis soal yang berbeda yang lebih sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus di kelas. Atau E. Membuat variasi soal atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik.
Yang E ini jauh lebih bagus. Sepertinya seperti itu. Lanjut, Anda adalah guru di sebuah kelas inklusi. Saat mengajarkan materi geografi, Anda memerlukan media bantu untuk beberapa peserta didik berkebutuhan khusus. Namun demikian, pengajuan kebutuhan sarana belajar yang Anda sampaikan pada pimpinan sekolah tidak ditindaklanjuti. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Kita tidak boleh menyerah ini. Menggunakan media yang biasa digunakan sebelumnya dengan harapan peserta didik berkebutuhan khusus tetap dapat mengikuti proses belajar sebagaimana peserta didik yang lain. Ini sedikit memaksakan ini. B. Membuat media belajar dari bahan daur ulang untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus memahami konsep-konsep geografi ini dengan optimal. Nah, ini bagus ini. C. Berkonsultasi kepada senior yang pernah mengajar materi geografi pada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh masukan mengatasi keterbatasan media bantu ini. D. Mencari bahan-bahan yang tersedia untuk membantu alternatif media bantu agar proses belajar peserta didik berkebutuhan khusus tetap berjalan dengan baik. Atau E. Memikirkan kemungkinan media lain sebagai pengganti sarana belajar yang diusulkan untuk peserta berkebutuhan khusus, peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini tadi membuat media belajar dari bahan daur ulang. Ini opsi yang E ini diakomodir pada opsi yang B. Kita kunci, kemudian kita lanjut. Sudah 1 minggu Anda diminta mengajari satu kelas yang belum pernah Anda masuki. Tidak ada informasi spesifik tentang kondisi peserta didik di dalamnya. Namun, Anda melihat ada lebih dari 3 peserta didik yang selalu kesulitan mengikuti pelajaran, serta ada 1 peserta didik yang menunjukkan pola perilaku berbeda saat berinteraksi dengan teman yang lain. Sebagai guru, apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Menyesuaikan kembali rancangan pembelajaran untuk lebih memfasilitasi keragaman kondisi peserta didik. Nah, ini kita sudah menemukan jawaban yang bagus sepertinya. Tapi kita baca dulu yang B. Mendiskusikan dengan guru lain untuk mendapatkan masukan tentang aktivitas belajar yang lebih sesuai. Ini benar. Sebetulnya benar, tapi mungkin bobotnya masih di bawah A. C. Mencoba mengamati dengan lebih lanjut perbedaan kondisi peserta didik untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. D. Memahami hal tersebut sebagai bagian dari keragaman kondisi kelas dan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Ini kalimat awalnya bagus, tapi ini ada melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Kurang tepat ini. E. Mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar untuk peserta didik yang kondisinya berbeda. Ya, saya yakin A. Kita cek ulang, kemudian kalau sudah yakin kita bisa kumpulkan. Mari kita lihat. Oh ya, alhamdulillah ternyata benar semua. Dan rangkuman jawaban ini bisa kita baca kapan saja untuk kita lebih sering belajar dan memahami kenapa kok bisa jawabannya ini dan seterusnya. Baik, kita bisa keluar untuk melanjutkan paket yang kedua. Baik, kita mulai saja paket yang kedua, kita klik. Kemudian kita mulai post testnya. Anda sedang menyiapkan rencana aktivitas refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lapangan. Terkait hal itu, Anda sudah mempersiapkan lembar refleksi yang dapat diisi secara tertulis oleh peserta didik. Ketika membagikan lembar tersebut, Anda baru menyadari bahwa ada beberapa peserta didik dengan disabilitas yang membuat mereka kesulitan menuliskan refleksinya pada lembar tersebut. Sebagai guru pendamping lapangan, apa yang akan Anda lakukan bila menemui situasi tersebut? A. Menanyakan langsung secara lisan tentang hasil refleksi kepada peserta didik tersebut lalu mencatatnya. Ini kurang efektif. B. Mempertimbangkan media atau cara lain untuk mendapatkan data refleksi dari peserta didik berkebutuhan khusus. C. Merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya. Nah, ini bagus ini.
Atau D. Meminta masukan dari guru lain yang sudah pernah memberikan penilaian tertulis terhadap peserta didik tersebut. E. Tetap menggunakan lembar refleksi secara tertulis karena tidak memungkinkan bentuk refleksi yang lain. Ini yang sesuai tentu saja yang C. Lanjut. Kelas Anda mendapatkan satu peserta didik baru pindahan dari sekolah lain. Setelah 1 bulan mengikuti pembelajaran di kelas, Anda merasakan adanya kondisi spesifik dan perilaku yang berbeda dari peserta didik lain pada umumnya. Di sisi lain, tidak ada informasi spesifik kecuali catatan rapor dan surat pengantar kepindahan dari sekolah terdahulu. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Menanyakan kepada peserta didik lain tentang konsistensi perilaku yang berbeda tersebut. Belum ini. B. Mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah yang lebih memahami. Nah, ini juga perlu opsi ini. C. Mencoba mengamati lebih intens di minggu-minggu berikutnya. D. Memahami bahwa kondisi tersebut adalah hal yang biasa. Kurang tepat ini. Mencari informasi yang dapat menjelaskan kondisi dan perilaku yang tampak tersebut. Sepertinya memang kita butuh psikolog atau konselor yang ada di sekolah karena mereka lebih memahami kita. Cek saja. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang mengalami autisme selalu kesulitan memahami penjelasan di kelas meskipun sudah Anda berikan secara sederhana. Sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media visual seperti pada social story akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah, namun membuatnya akan membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, Anda memikirkan tugas-tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda. Sebagai guru di kelas inklusi, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Mencari contoh-contoh social story sebagai referensi untuk bisa membuatnya di kelas. B. Mempertimbangkan media visual yang dapat dibuat dengan cepat untuk membantu memberikan penjelasan. C. Membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan. Nah, ini kalau ini sudah membuat, ini baru mempertimbangkan. D. Mencari masukan sejawat guru yang lebih berpengalaman. E. Membiasakan diri untuk lebih sabar dan telaten. Sepertinya ini, membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan. Lanjut, soal keempat. Seorang guru meminta saran Anda terkait kondisi beberapa peserta didik di kelasnya yang kemampuan dan kecepatannya memahami materi sangat berbeda dari peserta didik yang lain. Anda sebenarnya ingin membantu, namun posisi beliau sebagai guru senior mungkin akan sulit melakukan penyesuaian pada kebiasaan mengajarnya yang sudah sekian tahun dilakukan. Apa prioritas tindakan Anda dalam menghadapi situasi tersebut? A. Memahami kondisi senior dan menyampaikan bahwa tidak masalah jika beliau mengajar sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Kurang tepat. Mengajak beliau mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif. Nah, ini perlu juga ini diskusi agar mencari jalan keluar, terutama terkait dengan pengelolaan kelas yang lebih inklusif. Saya memberikan petunjuk singkat tentang berbagai penyesuaian yang dapat dilakukan agar kelas lebih inklusif. Kalau ini mungkin satu arah ya, karena memberikan petunjuk saja. Kalau ini kan berdiskusi, malah ini lebih bagus ini. D. Menyarankan kepada senior tersebut untuk mendiskusikannya dengan sejawat lain. Ini langsung dilempar ke teman yang lain ini. E. Menyarankan kepada senior tersebut untuk mencoba mencari informasi tentang proses pembelajaran kelas inklusif. Malah ini disuruh mencari informasi sendiri. Baik, ini saja mengajak diskusi. Lanjut. Minggu depan adalah jadwal Anda untuk menemui peserta didik melakukan studi lapangan, memperdalam pemahaman terkait materi tertentu yang Anda ajar. Anda sudah merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan, namun kemudian Anda baru ingat bahwa terdapat 4 peserta didik berkebutuhan khusus yang lebih suka membaca buku atau melihat gambar daripada harus beraktivitas di lapangan. Sebagai guru, apa yang menjadi prioritas Anda bila menghadapi situasi tersebut?
Melakukan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya karena waktu persiapan yang sudah mendesak, kurang tepat. Memikirkan objek studi lapangan yang menarik minat semua peserta didik. Ini juga kurang tepat. Kemudian mencoba memilih alternatif kegiatan di lapangan yang dapat membuat nyaman semua peserta didik tanpa kecuali. Ini juga sebetulnya salah satu opsi juga. Yang dia mengelompokkan kegiatan di lapangan berdasarkan gaya belajar peserta didik di kelas. Ini malah berdiferensiasi, bagus ini. Mempersiapkan bahan bacaan dan gambar-gambar yang dapat digunakan selama perjalanan. Saya kira jawaban yang tepat adalah yang kita cek ulang jawaban. Kalau memang sudah yakin, kita kumpulkan saja. Oke, alhamdulillah 5-5-nya memiliki bobot yang tertinggi. Kalau sudah, kemudian ini seperti biasa, ini bisa dibaca-baca kapan-kapan. Kalau waktu ada senggang, kita bisa baca. Kemudian kita keluar untuk melanjutkan ke paket yang ketiga. Selanjutnya akan kita kerjakan paket soal yang ketiga. Kita klik saja, kemudian mulai post testnya. Dalam forum guru terjadi diskusi yang membahas tantangan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik yang berkebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Sebagai salah satu guru di sekolah, bagaimana respon Anda? A. Menyampaikan garis besar informasi tentang berbagai penyesuaian yang perlu segera dilakukan. B. Menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Nah, ini sepertinya bagus ini. Saya menyarankan kepada sejawat dalam forum guru untuk berdiskusi lebih banyak dan saling berbagi pengalaman tentang proses pembelajaran kelas inklusif. D. Tidak terbawa oleh kebingungan rekan guru yang lain dan tetap berprinsip melakukan tugas guru di kelas semampu yang bisa dilakukan. Kurang tepat ini. Menyatakan perlunya memperdalam pemahaman tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif untuk semua peserta didik. Jawaban E dan C itu bisa dilakukan di opsi yang kedua, yaitu yang B. Menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Kita kunci, kemudian lanjut. Seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional. Padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya. Dan di awal semester dia tampak kooperatif mengikuti setiap pembelajaran. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapat masalah yang terjadi seperti kasus tersebut? A. Memikirkan berbagai penanganan yang dapat dilakukan agar perilaku peserta didik tersebut kembali kooperatif. B. Menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan sekolah agar mendapatkan saran tindak lanjut yang lebih efektif. C. Memberikan jeda bagi peserta didik tersebut untuk menenangkan diri dengan tidak masuk sekolah sementara waktu. Ya jangan toh. D. Meminta petunjuk pada guru BK atau konselor sekolah tentang hal-hal yang harus dilakukan. Meminta petunjuk. Ini juga boleh ini. E. Meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Nah, ini jauh lebih bagus ini. Kita kunci yang ini saja. Selanjutnya, Anda terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan metode dan materi yang sama untuk semua peserta didik. Kali ini ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif bergerak di kelas Anda sehingga tidak memungkinkan mengisi lembar evaluasi tertulis bagaimana yang biasa Anda lakukan. Sebagai guru kelas, bagaimana sikap Anda merespon hal tersebut? A. Mencari alternatif soal-soal singkat yang tidak membutuhkan waktu penyelesaian yang lama. Bukan ya. B. Menggunakan instrumen evaluasi yang sama untuk semua peserta didik. Ini juga bukan. C. Menanyakan kepada
guru lain yang lebih senior mengelola kelas tersebut untuk meminta pendapat. Bukan ini. D. Memikirkan kemungkinan instrumen evaluasi yang lebih disukai dengan karakteristik peserta didik yang sangat aktif bergerak tersebut. Atau E. Menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. Nah, ini malah langsung aksi nyata menyusun sebuah metode ini saja. Selanjutnya, Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Mereka tidak suka membaca namun akan antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan mengingat Anda belum memiliki pengalaman khusus di kelas inklusif sebelumnya. Apa yang Anda lakukan jika menemui situasi ini? A. Memikirkan kemungkinan penyesuaian rencana pembelajaran dengan adanya karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus itu. B. Mencoba mengidentifikasi materi-materi yang dapat direkam untuk dapat diakses oleh peserta didik. C. Menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil. Nah, ini bagus ada diskusi agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. Ini boleh juga ini. D. Menggunakan rencana pembelajaran semester lalu. Jangan ini. E. Pada materi tertentu ada aktivitas membaca dengan keras untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Ini juga kurang tepat. Yang ini saja ada karena saya tertarik dengan diskusi kelompok kecil ini. Lanjut. Sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan atau low vision. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dalam menjelaskan materi. Namun menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision ini sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar meskipun kadang masih bisa membacanya. Tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapat masalah yang terjadi di seperti kasus di atas? A. Mencari masukan sejawat guru yang lebih berpengalaman di kelas yang memiliki peserta didik dengan kekhususan serupa. Ini butuh waktu ini. B. Menggunakan tayangan yang sudah disiapkan dan bersiap memberikan penjelasan dengan pelan-pelan. Pokoknya gas ini. C. Mempertimbangkan untuk menyesuaikan tayangan yang sudah disiapkan agar lebih membantu memberikan penjelasan. Oke, ini mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana membuat tayangan yang tepat untuk media belajar peserta didik low vision. Ini baru akan mencari tahu. Atau E. Menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Yang C itu sebetulnya juga benar, tapi ini jauh lebih lengkap. Kita pilih saja yang E. Kemudian kita bisa cek ulang. Ya, kalau memang sudah yakin, nggak ada salahnya kita kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata nilainya adalah 25 dari 25. Ini sebetulnya soal ini bisa kita baca karena redaksinya yang panjang. Ini membutuhkan pemahaman yang lebih. Maka ini bisa kita baca-baca kapanpun. Kalau sudah kita keluar saja. Nah, ini sudah centang hijau semua dan nilainya sama 25. Baik, Bapak Ibu, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini mari Bapak Ibu kita persiapkan untuk membuat jurnal pembelajaran menurut versi terbaik kita. Jadi jangan takut salah, yang penting kita sesuai dengan pedoman yang ada. Baik Bapak Ibu, tetap semangat, tetap sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai dengan pelaksanaan UKP PPG dan hasilnya sesuai dengan harapan kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.